Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back YouTube channel. Ketemu lagi di video keseharian aku. Share lagi kegiatan hari ini. Di sini aku mau masak buat bekal Pak suami kerja. Karena cucian piringnya lagi menumpuk, jadi di sini mau aku cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video aku. Semoga video aku hari ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang lagi mager. Yuk bangun yuk, kita harus produktif di setiap harinya. Walaupun kerjaannya selalu berulang-ulang, apalagi kita hanya ibu rumah tangga yang kerjanya cuma di rumah aja, nggak jauh-jauh dari beberes rumah, beberes kamar, beberes dapur, masak, ngurusin anak, ngurusin suami, dan lain sebagainya. Itulah kodratnya sebagai wanita, kerjanya hanya di kasur, di sumur, dan di dapur. Itu pepatah yang mengatakan. Ya beruntunglah ibu-ibu di luar sana yang bisa bekerja sambil ngurus rumah tangga, tetap semangat, semoga diberikan kesehatan, kemudahan untuk keluarganya. Lanjut, di sini aku punya tempe gembos. Jadi di sini mau aku masak aja ya teman-teman. Sebenarnya tadi tuh mau aku goreng pakai tepung. Cuma karena lagi nggak ada minyaknya, jadi dimasak aja ya. Dan ini tuh bolong sedikit karena mungkin dimakan sama hewan. Karena kemarin tuh nggak aku masukin di kulkas, aku taruh aja di luar ruangan. Dan di sini tuh tempe gembosnya aku potong kecil-kecil aja, kayak motong tempe gitu. Suka sedih dan bingung kalau lagi masak kayak gini nggak punya bahan-bahan buat masaknya. Tapi syukurlah walaupun nggak ada minyak, masih ada sisa minyak sedikit. Walaupun minyak jelantah tapi nggak apa-apa, masih bisa dimanfaatkan. Dan di sini juga aku tuh beli tahu kemarin, harganya 1000-an, aku beli 3 karena yang 2000-nya tadi buat beli tempe gembos. Dan di sini tuh tempe sama tahunya mau aku sambel biar jadi banyak ya teman-teman. Dan di sini tuh bumbunya cuma pakai cabai, bawang merah dan bawang putih. Terus aku ulek kasar aja. Sebelum diulek jangan lupa dikasih garam biar nguleknya tuh lebih mudah ya teman-teman. Uleknya udah selesai, jadi langsung aku masukin dalam wajan. Tapi sebelum itu ini mau ngerajang bawang putih, bawang merah sama cabai buat nyayur bening ya teman-teman. Tadi sayur bening bayamnya aku kasih wortel. Ternyata aku masih punya sisa wortel di kulkas, jadi mau aku campurin aja biar lebih enak ya. Bayam sama wortel kan cocok. Dan di sini tuh cabainya tadi udah aku gongsreng di atas wajan. Dan ini airnya sudah mendidih, jadi bumbu yang dirajang tadi langsung aku masukin ke dalam panci kecil ini. Dan jangan lupa diberi bumbu ya teman-teman. Ya teman-teman juga udah pada tahu ya bumbunya apa aja. Mungkin ya aku masak kayak gini yang seadanya di rumah aja ya teman-teman, nggak muluk-muluk dan nggak beli yang aneh-aneh, karena menyesuaikan keadaan aja seadanya di rumah. Dan di sini tuh alhamdulillah jadinya agak banyakan sambal tahunya. Dan sekiranya ini udah mendidih, langsung aku masukin wortel dan gak lama dimasukin bayamnya ya teman-teman. Jika udah matang langsung aku pindahin aja ke dalam mangkok buat Pak suami kerja ya teman-teman. Aku biasanya kalau udah masak tuh langsung aku pindahin aja ke mangkok kayak gini, karena kalau kelamaan di atas wajan itu nanti tuh takutnya ada tikus atau ada cicak yang masuk. Padahal ya udah ditutup, tapi biasanya juga ada kucing. Padahal nggak ada bau-bau amisnya, tapi kadang tuh kucing suka ngembus-ngembus di atas wajan gitu loh teman-teman. Jadi suka sebel kalau ada hewan-hewan yang masuk. Padahal ya tempatnya udah kayaknya udah dibersihin, tapi ada aja hewan yang masuk. Karena di belakang rumah aku tuh ada pohon sawit, mungkin ada tikus-tikus dari sawit situ loh teman-teman. Dan kalau cicak memang susah banget ngilanginnya, padahal udah sering dikasih obat cicak, tapi ya masih ada aja. Dan alhamdulillah tadi masaknya udah matang. Di sini lanjut aku mau cuci piring terlebih dahulu ya teman-teman.
Cuci piringnya udah beres, lanjut di sini langsung aku pindahin ke rak ini. Ini tuh rak serbaguna banget. Atasnya bisa buat naruh sayur dan bawahnya bisa naruh tempat-tempat kakasan kayak gini teman-teman. Tadi cucian piringnya udah selesai, ini ada aja lagi cucian piringnya karena ini bekas masak tadi ya teman-teman. Jadi biasanya aku langsung bersihin kayak gini biar nanti kalau mau masak di sore harinya tuh perlengkapan masaknya udah beres, jadi enak gitu mau masaknya, gak harus nyuci-nyuci lagi. Teman-teman masak apa nih? Gimana kabarnya? Semoga yang sakit segera diberikan kesehatan, kesembuhan. Semoga kita semua selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau Pak suami kerja tuh biasanya aku bangun jam 4:30, kadang juga jam 4 ya teman-teman, tergantung menu masaknya apa aja. Biasanya kalau menunya simpel kayak gini tuh jam 4:30 udah beres, karena kan masaknya nggak terlalu ribet. Tapi kalau masaknya yang agak-agak susah gitu, aku biasanya bangunnya jam 4. Dan biasanya juga aku ngidupin alarm ya teman-teman, karena kalau nggak pakai alarm nanti bangunnya kesiangan. Dan nanti udah masak, udah beres kayak gini baru Pak suami bangun. Berangkat kerjanya jam 5:30 atau jam 5:30, jadi setengah jam tuh udah beres masaknya. Apalagi kalau masaknya yang simpel-simpel, numis-numis kayak gitu aja udah 15 menit udah matang. Mungkin ya yang lamanya tuh ya nyuci piring kayak gini teman-teman, terus beres-beres buat perlengkapan lainnya. Dan ini tuh udah beres nyuci piringnya, dan dilanjut aku mau lap-lap bagian wastafelnya. Inilah dapur mini aku ya teman-teman. Ngelapin bagian wastafelnya udah selesai. Di sini lanjut mau lap bagian kompor. Ini tuh kompor harus kita rawat dengan betul-betul ya teman-teman, biar awet. Karena kompor ini kalau nggak lalu dijaga kebersihannya pasti banyak kotoran-kotoran, apalagi bekas minyak-minyak yang menempel. Nanti nodanya tuh susah banget dihilanginnya. Dan ini bagian kaki-kaki kompornya pun susah buat ngilanginnya, padahal udah sering dibersihin. Dan di sini lanjut aku mau lap-lap bagian meja. Inilah meja sederhana aku ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosen buat pantengin nontonin video aku yang sesederhana ini. Dan dilanjut ini nasinya udah matang, langsung aku masukin ke dalam tempat bekal. Nggak tahu kenapa Magicom ini tuh nyetrum ya teman-teman. Tadi tuh aku kesetrum, padahal ya nggak basah tangannya. Aku juga megangnya nggak bagian kabel, cuma megang pas mau bukanya gitu loh teman-teman. Tiba-tiba kok kesetrum, terus aku jerit. Dan Pak suami tadi tuh kaget kenapa katanya. Terus akhirnya aku cabut aja karena nanti takutnya kesetrum lagi. Dan kayaknya ini nih udah minta ganti ya teman-teman, karena Magicom ini sudah hampir 6 tahun, udah 6 tahun lebih mungkin ya. Karena kan aku udah berumah tangga sudah 6 tahun. Dan ini Magicomnya ada sebelum kami tinggal di rumah ini. Dan kayaknya kalau mau masak nasi harus kalau udah mateng gitu langsung dicabut aja, karena takut nanti kalau seandainya Gianda lewat kepegang gitu takutnya kesetrum. Dan di sini lanjut aku mau buat wedang. Di sini aku buat wedang teh ya teman-teman. Sebenarnya tuh Pak suami nggak terlalu suka teh karena kan kerja ya, masa dikasih teh. Tapi kemarin tuh asam lambungnya lagi naik, jadi nggak aku bolehin minum kopi. Jadi kalau pagi mau berangkat kerja tuh aku buatin susu dulu, baru ini buat nanti diminum di tempat kerja. Dan setelah itu aku mau ngisi air. Sebenarnya di sana tuh ada air galon ya teman-teman, tapi air galonnya air mentah. Karena di rumah kan pakai air mateng, jadi Pak suami selalu aku bawain air minum yang dari rumah. Dan sini airnya sudah mendidih, langsung aku tuangin ke termos kecil ini. Sebenarnya termos kecil ini tuh udah nggak terlalu panas, mungkin cuma 3 jam aja panasnya, tapi ya nggak apa-apa, lumayan. Sampai sana juga diminum terus tengah hari paling udah habis.
Dan di sini alhamdulillah udah matang, udah beresan. Ini juga sayurnya aku masukin ke tempat wadah ini. Ini tuh baru teman-teman, aku baru beli kemarin. Dan di sini tuh satunya nggak aku isi karena nggak ada isinya. Jadi cuma 3 ini aja. Yang tengahnya itu nasi. Dan bekalnya Pak suami juga udah beres. Tinggal masukin ke dalam tas. Bobo. Dan ini Pak suami siap-siap mau berangkat kerja. Dan alhamdulillah dapur mini aku udah beres, udah bersih. Dan ini menu aku hari ini ya teman-teman. Itu tadi ada jajanan karena semalam tuh habis arisan keluarga. Jadi aku ada ambil 4. Dan itu masih ada sisa 3. Tadi dicemilin sama Pak suami 1. Itu tadi ada donat sama kumbu karena aku tuh suka kumbu. Jadi aku ambil bawa pulang. Dan alhamdulillah sudah di penghujung video. Terima kasih yang udah menonton video aku dari awal sampai akhir. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.